Baik, perkenalkan nama saya Gloria Pancitan dengan NIM 11S23030. Dan di sini saya akan menjelaskan praktikum yang kedua. Nah, dari sini saya akan langsung jelaskan saja di dalam bentuk laporan praktikum saya. Baik, jadi yang pertama kita akan membuat workspace baru pada VS Code dengan NIM dengan penamaan username Alstudlo dan P2. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang annotation dan ini sudah saya buat dalam kode saya seperti dalam modul ini. Kemudian juga big O drop constant. Nah, ini adalah kodenya yang telah saya buat dalam Java. Kemudian ada juga big O n pangkat 2. Kemudian ada juga drop non dominance. Nah, ini adalah kode yang telah saya buat. Kemudian big O log n. Nah, ada juga big O different terms of input. Nah, ini adalah kode yang telah saya buat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pointer dan latihan. Nah, ini adalah kodenya. Kemudian untuk yang search data, ini adalah kodenya. Nanti juga akan saya tunjukkan dalam VS Code. Kemudian untuk menuliskan kode dengan gaya yang konsisten, yaitu text style. Nah, di sini kita disuruh untuk mendownload Maven-nya pada link ini. Nah, dan kita akan mendownload versi yang 399. Kemudian kita akan mengekstraknya dan kita akan menambahkan ke path environment. Kemudian di sini kita akan menuliskan mvn version untuk mencek versi yang keberapa. Kemudian di sini kita akan membuat proyek baru, tapi menggunakan Maven yang sudah kita download tadi. Nah, oke. Kemudian di sini kita akan download check style-nya untuk Java. Nah, dan memodifikasi settings.json-nya seperti ini. Nah, kemudian kita akan setelah kita melakukan check style-nya, pada saat pertama kali sini akan ada tulisan kuning ya. Ini bukan karena error, tapi ini menandakan bahwa kode kita tidak sesuai dengan uh, style yang diharapkan. Nah, makanya di sini kuning, tidak sesuai dengan check style-nya. Nah, pada saat pertama kali di sini saya ada 144 warning. Nah, nah, ini dia 144 warning setelah dicek style. Nah, cara ceknya bagaimana? Seperti ini. Kita buat di terminal npm verify. Kemudian kita cek di site-nya nanti, cek style HTML. Nah, kemudian kita akan buka nanti, maka akan muncul tabel seperti ini. Oke, nanti akan kita praktekkan. Nah, kemudian di sini ada dokumentasi dari cek style untuk mengetahui jenis-jenis masalah yang mungkin timbul dan cara memperbaikinya ada pada link berikut ini. Link ini adalah untuk dokumentasi dari cek style. Jadi untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul, kita bisa tahu di dalam link ini. Oke. Nah, ini dari contoh-contohnya seperti current tab size. Nah, oke. Yes, yes. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rangkuman, karena kita disuruh juga untuk merangkum ya tentang notasi Big O. Nah, yang pertama adalah Big O n faktorial. Nah, kompleksitas faktorial.
kompleksitas ini adalah yang paling buruk karena jumlah operasi tumbuh sangat cepat seiring bertambahnya N. Nah, biasanya ini ditemukan dalam algoritma brute force yang mengeksplorasi semua kemungkinan kombinasi atau urutan. Nah, contohnya ada saya buat di sini seperti traveling salesman problem. Nah, algoritma ini akan mencoba semua urutan perjalanan untuk menemukan jalur terpendek yang menyebabkan jumlah kemungkinan solusi bertambah secara faktorial. Nah, bisa kita bayangkan jika kemungkinan solusinya bertambah secara faktorial. Nah, maka itu akan kita tahu ya faktorial yaitu akan di, dikali dengan n kurang satu seperti itu. Maka akan sangat banyak sekali dan sangat tidak efisien. Ya. Kemudian di sini ada yang kedua kompleksitas eksponensial. Dalam kompleksitas ini jumlah operasi berlipat ganda setiap kali n bertambah satu sehingga pertumbuhannya juga sangat cepat. Ini sering ditemukan pada algoritma rekursif yang tidak dioptimalkan dan mencoba semua kemungkinan solusi. Nah, ini juga akan semakin tidak efisien karena dia akan mencoba semua kemungkinan. Nah, contohnya di sini adalah rekursi Fibonacci. Nah, oke. Nah, mencari semua subset dari suatu himpunan power set. Setiap elemen dalam himpunan bisa masuk atau tidak masuk dalam subset, sehingga total subset yang dihasilkan adalah 2 pangkat n. Kemudian ada di sini yang lebih efisien yaitu n log n atau yang disebut dengan kompleksitas linearitmik. Oke. Nah, ini akan lebih efisien dibandingkan kompleksitas O n pangkat 2, tetapi masih lebih lambat ya dibandingkan ON. Nah, ini contohnya seperti merge sort, quick sort, dan juga heap sort. Nah, kemudian eh, secara umum kompleksitas ON dan O2 pangkat N itu cenderung tidak efisien untuk input yang lebih besar karena pertumbuhannya itu sangat cepat. Sebaliknya, ON log N itu jauh lebih optimal dan sering digunakan dalam algoritma yang menangani data skala yang besar. Tetapi kalau datanya cuma misalnya 1 sampai 10 itu masih oke saja kita memakai yang mana. Tetapi nanti yang menjadi masalah ketika kita memakai data yang eh, misalnya sampai berjuta-juta lah, nah, maka akan tidak efisien ya dan kita harus pandai-pandai memilih mana yang akan kita pilih, mana yang lebih efisien. Itu efisien secara waktu dan juga secara eh, ini memori ya, kita harus pertimbangkan semuanya. Kemudian untuk cek style matriks ini, nah matriks ini harus kita cek style apakah dia sesuai dengan yang diharapkan atau masih warning. Kita akan coba di VS Code. Nah, ini akan tampilannya dan saya akan tampilkan di VS Code saya nih. Nah, coba kita pakai MVN Verify. Nah, MVN Verify kita tunggu sampai nanti build-nya sukses ya. Oke, ini build sukses. Sekarang kita akan coba pergi ke site ya, site yang di sini, kemudian di sini cek style HTML. Nah, kita akan klik kanan, kemudian kita akan fill in File Explorer, dan kita akan buka di sini. Nah, di sini masih terdapat satu ya warningnya, tapi itu sudah lebih baik daripada yang pertama, yaitu 144 warning. Oke, sebentar kita akan kembali ke ini. Setelah saya akan menjelaskan yang analisis ya, analisis kompleksitas waktu pada program matriks. Nah, ada kompleksitas waktu fungsi 8 matrix order. Nah, ini adalah kodenya dan algoritma ini menggunakan dua loopingan bersarang for. Loopingan pertama berjalan sebanyak rows
dalam kurung M kali dan juga log Q2 berjalan sebanyak calls N kali. Nah, operasi dalam loop bersarang melibatkan penjumlahan satu elemen yang merupakan operasi U1. Nah, ada di sini kompleksitas waktunya M kali N, M per times N. Oke, kemudian di sini kompleksitas waktu fungsi subtract matrix order. Dan ini sama seperti operasi penjumlahan, tapi ini di sini mengganti operasi tambah dengan minus. Oke. Hmm, untuk kompleksitas waktunya sama ya. Kemudian kompleksitas waktu fungsi multiply. Nah, untuk kompleksitas waktu ini, ini cuma M-nya sama N dan P-nya ini dikalikan ya, multiply kali. Oke, penjumlahan dan pengurangan membutuhkan waktu O M kali N karena hanya perlu mengakses dan memodifikasi setiap elemen satu kali. Kemudian perkalian membutuhkan waktu O M kali N kali P karena melibatkan iterasi tambahan untuk menjumlahkan hasil perkalian elemen-elemen matriks. Nah, jika ukuran meningkat, maka operasi perkalian akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Oke, jadi sekianlah presentasi dari saya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya Guru Panjaitan. Sekian dan terima kasih.